Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bertemu lagi, semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu semangat. Kita di acara Renungan Pagi edisi 24 Maret 2022. Lukas pasal 14 ayat 12 hingga 14. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Kegembiraannya adalah kebahagiaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudah pernah mengundang orang untuk hadir dalam acara khusus yang dibuat oleh keluarga? Misalnya saja undangan pernikahan, undangan syukur masuk rumah baru, undangan pembukaan kantor baru, undangan syukur karena ulang tahun, dan masih banyak lagi yang lain. Saudara, lalu siapa yang kita list dalam undangan tersebut? Keluarga dekat pastinya, atasan atau pimpinan di mana kita mengabdi, pemangku adat, pemangku pemerintahan, rekan kerja, teman dan sahabat, tetangga-tetangga dekat, teman-teman gereja. Intinya semua yang dekat, semua orang-orang penting dalam hidup kita dan yang kita kenal. Mereka lah yang dapat menikmati kebahagiaan bersama kita, bersukaria bersama, makan bersama, bertemu dan bercerita, bersenda gurau dan menikmati keakraban dalam situasi dan suasana pesta itu. Saudara sekalian, kira-kira apa alasan kita mengundang orang-orang tadi? Tentunya karena kita menghargai mereka, bukan? Karena balas budi, dulu juga pernah mengundang kita. Masa kita yang bikin pesta lalu kita lupakan? Karena bisa membantu kita misalnya. Bisa dengan dana, bisa dengan tenaga, dan lain-lain. Singkatnya pasti akan ada timbal balik. Saudara sekalian, hal yang menakjubkan yang Tuhan Yesus katakan dalam teks yang kita baca tadi kepada salah seorang yang mengundang dia untuk menghadiri pestanya. Ia berkata, tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Wow, saudara bayangkan pesta ini, pesta yang lain daripada yang lain. Sebab pengunjung pesta itu adalah mereka yang datang tanpa amplop, datang tanpa dandanan, tanpa bling-bling kemewahan. Dan mereka adalah orang-orang yang butuh kasih sayang, butuh perhatian dan sentuhan, butuh kebahagiaan. Yesus secara terang-terangan mengatakan mereka tak punya apa-apa untuk membalasmu, dan disitulah letak kebahagiaanmu. Hal yang sangat berbeda dengan yang berpesta, sebab adalah satu kebahagiaan jika semua yang diundang datang dalam pestanya. Makanya saudara sekalian, kalau kita menerima undangan, misalnya pernikahan, seringkali ada kalimat di sampul depan undangan itu, adalah kebahagiaan bagi kami jika Bapak, Ibu, dan Saudara berkenan hadir. Saudara sekalian, adalah kebahagiaan jika semua yang diundang itu bisa datang. Namun Yesus menegaskan kebahagiaan yang tiada taranya adalah ketika kita melihat orang-orang miskin, orang cacat, dan semua yang tak akan mampu membalas kebaikan kita itu turut bergembira, turut menikmati kebahagiaan dan menikmati kesenangan. Kegembiraan mereka adalah suatu kebahagiaan yang luar biasa. Tuhan Yesus mengajarkan hal ini sebenarnya dengan tujuan agar kita lebih banyak melakukan kebaikan, bukan supaya kita memperoleh timbal baliknya. Sebab jika demikian, apakah bedanya kita dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang belum percaya? Jelas kebaikan orang Kristen sangat berbeda dengan motivasi di balik semua tindakan orang-orang yang belum percaya pada Tuhan. Sebab orang yang percaya pada Kristus melakukan perbuatan baik bukan untuk mendapat kembali, tetapi karena kasih Kristus telah lebih dahulu kita terima. Sehingga dalam melakukan tindakan-tindakan seperti itu, motivasinya hanya satu, kita mengasihi tanpa pamrih.
Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami boleh membuka mata di pagi ini, menyaksikan anugerah-Mu yang baru. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mohon ampun karena sesungguhnya kami mudah melakukan kebaikan bagi mereka yang dapat melakukan hal yang sama kepada kami. Kami kurang sekali memberi dan mewujudkan kasih kepada saudara-saudara kami yang sesungguhnya tak layak menerima kasih. Mereka yang tak mampu melakukan hal yang sama kepada kami. Dan biarlah Roh menolong kami untuk menggumuli akan hal ini, supaya di masa-masa yang akan datang kami dapat melakukannya seperti yang dikehendaki oleh Kristus bagi kami. Semua pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, biarlah Roh-Mu memateraikan firman-Mu ini dalam hati mereka, agar kami dapat bertumbuh bersama-sama, belajar untuk melakukannya. Tuhan melihat keadaan setiap umat-umat-Mu ini, sertai dan tuntunlah dalam perjalanan hidup kami masing-masing di sepanjang hari ini. Biarlah kami menikmati kehadiran-Mu dan pimpinan-Mu di dalam hidup kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua.